Bismillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita dapat berjumpa kembali Ummahat wa Akhwat di bulan Ramadan. Gak kerasa sudah hampir setengah jalan ya kita di bulan yang mulia ini. Sudah dapat apa ya? Sudah ngapain aja kita di bulan yang udah mau habis, kalau masih ada kekurangan atau kita merasa masih banyak kurangnya, tidak ada kata terlambat. Masih banyak waktu, kita dapat menambal, menutupi kekurangan yang ada dengan kebaikan. Semoga menjadi husnul khotimah ya di akhir bulan Ramadan. Ya kaifahalukuna akhwat wa umaha, sehat semua. Alhamdulillah Alhamdulillah, khair Bismillah, Ustazah. Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Infonya hari ini terakhir ya, saya baru ngeh juga. Hari ini kita terakhir sebelum libur ya. Betul ya Mbak Ninis ya? Betul Ustazah. Iya, kita hari ini ya terakhir ya ternyata. Di pekan depan itu sudah ya tanggal 10, iya. Terus nanti besoknya lagi menuju menuju Idul Fitri. Ya, sebelum saya mulai materi baru mungkin ada yang ingin ditanyakan akhwat? Tidak ada. Ya, kita lanjut. Seperti biasa, kita ulang dulu sedikit mengenai sifat. Ya, sifat terbagi menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan dan ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat yang memiliki lawan itu ada 4 pembahasan. Ya, seperti yang di layar. Ini wajib dihafalkan ibu-ibu yang ada di layar. Sifat yang tidak memiliki lawan itu ada 8. Walaupun sebagian kitab lain, sebagian ulama yang lain ada yang menambahnya. Yang lebih dari 8. Tapi saya taruh di sini sampai nomor 8 mengikuti Imam Ibnul Jazari dalam penjelasan bab sifat. Dan setiap pembahasan seperti aliran nafas, nanti di dalamnya akan ada sifat yang saling bertolak belakang. Ada suara yang mengalir nafas, ada suara yang tertahan aliran nafas. Dan begitu juga aliran suara. Ada suara yang mengalir, ada sifat yang dimana hurufnya suara mengalir, tapi ada juga yang tertahan. Khusus untuk nomor 2 ada sifat pertengahan yang dinamakan dengan apa Umahat? Bainiyah. Tawasul. Ya, tawasud atau bainiyah ya Mumtaz. Jika ibu-ibu bisa murojaah bareng sama saya, maksudnya hafal tadi aliran nafas dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Masya Allah, itu sudah menunjukkan pemahaman dan ibu-ibu sudah mulai hafal. Jadi ikut baru murojaah ya sama saya, walaupun tidak buka mic-nya. Nah, tawasud pertengahan. Ada nanti arah suara. Kita udah mulai masuk nih di arah suara. Arah suara mengenai apakah suara itu naik ke langit mulut atau dia suara hanya sekedar berjalan alami datar saja. Saat suara itu naik akan menghasilkan sifat. Sifat apa ibu-ibu? Tabkhim. Ya, tafkhim atau kita bilangnya tebal. Kalau tidak naik suaranya, sifatnya apa? Nama sifatnya kalau tidak naik Tarkik Sifat. Ustazah. Istifal. Nah, itu dulu istifal. Istifal menghasilkan sifat tarkik. Nah, jadi tarkik itu adalah sifat yang dihasilkan dari istifal. Karena dia datar, jadi suara yang terdengar itu datar juga, tidak naik atau tipis kita bilangnya. Istilahnya tarkik. Nanti ada pembahasan tentang pengepungan suara. Suaranya itu berkumpul nggak dengan langit mulut yang di atas. Tapi kita belum masuk ke sini, jadi mungkin belum terlalu ada pemahaman lebih ya tentang nomor 4. Nah, untuk huruf, ada yang mengalir nafas dan juga ada yang mengalir suara. Jadi di pembahasan nomor 1 dan nomor 2, dia sama. Sama-sama mengalir. Nafas ada, kedengaran, suara pun ada. Nah, apa itu contohnya ibu-ibu? Siapa yang mau coba kasih contoh? Hmm, Nah, rasakan huruf tersebut ketika sukun. Akan lebih jelas. Apa Bu? Huruf H.
huruf ta, Ba. huruf fa, huruf ha, huruf ho, shin, sin. Ada lagi nggak? Hah? Hah? Sod. Ya, sod. Betul, Mumtaz. Hah. Apa lagi? Kaf. Hmm? Apa ibu-ibu? Kaf. Apa? Kaf. Kaf. Nah, kaf. Kaf. Bukan. Bukan, kaf bukan. Ha sama kho. Kho udah belum kho? Oh, ya belum itu. Ini udah nih huruf kho. Di bawah. Ah, ada lagi nggak? Sepertinya sudah ibu-ibu. Iya nggak? Sudah ya? Ya, shin udah. Sod, sa udah. Taunya dari mana? Nanti lama-kelamaan akan biasa. Sukunkan. Ah, ah, ada nafas. Ketika nafas ibu mendengar ada aliran nafas, namanya mengalir nafasnya. Kita sebutnya dengan hamas. Nah, kalau kita ucapkan apa nafas tadi kan mengalir. Terus kita mendengar suara pun ikut mengalir alias sandaran makhrajnya tidak menempel dengan kuat. Ah, lewat nggak itu suara di makhrajnya? Atau ketahan seperti ba, ab, ketahan di bibir. Kalau huruf ba, kalau ha, ketahan nggak suaranya? Enggak. Tidak. Jadi dia mengalir tuh nafas sama suara. Huruf sa, as, mengalir juga. As, ujung lidah bukan begini. Az, az, susah. Nanti jadi nggak ada hamesnya. Huruf fa, af, ya mengalir. Ah, af, ash, as, as. Nah, itu semua mengalir. Baik nafas maupun suara. Ya, nafas ataupun suara. Kalau suara itu bunyi diri dia sendiri. Yang disebabkan kenapa bisa mengalir? Sebab sandaran makrojnya tidak menempel kuat. Sebab sandaran makrojnya tidak menempel kuat. Nah, ada huruf yang dimana nafas mengalir tapi suara malahan tertahan. Nafas mengalir tapi suara malahan tertahan, ibu-ibu. Apa itu? Hmm. Huruf kaf dan ta. Nah, kaf dan huruf ta. Di layar udah ada kan ya, Bu ya? Gambar ya. PDF buku udah ada ya. Ibu-ibu muncul di layar PDF saya. Ada Ustazah. Ya. Ada huruf yang kaf mengalir nafasnya, tapi suara ketahan. Ak, ak. Ibu-ibu coba sendiri di rumah. Sukunkan kaf, ak, tapi habis itu nafasnya mengalir. Padahal awalnya ketahan nggak suaranya? Ak, ketahan. At, ketahan itu makhrajnya. Mohon perhatikan ini untuk lebih memahami maksud dari mengalir atau tertahan. At, at. Nah, at itu ketahan suara. At. Nggak bisa lewat dia di makronya. Tapi ada nafas. At, ak. Jadi dia nafas mengalir tapi suara ketahan. Tapi suara ketahan. Oke, sekarang kebalikan. Suara mengalir tapi nafas Tahan. tertahan. Nah, apa itu hurufnya? Seperti ini udah pernah ya. Kayaknya dijadiin kuis apa PR, tapi kita murojaah sengaja disebabkan hal ini murid masih banyak yang salah paham atau masih banyak yang bingung. Ya, bingung. Jadi kebalikan, sekarang nafasnya enggak. Ini saya coret. Tapi suaranya iya. Huruf apa contohnya? Zal, zai, huruf bod, huruf ya, ada huruf kalau mim sama nu kan tawasud ya. Nah, itu boleh kita masukin. Atau nanti dia mah sendiri aja deh. Tawasud mah sendiri aja. Terus ada huruf goin. Ada huruf apa lagi Umahat? Habis ya kayaknya ya. Ini nggak Bu, habis ya. Sepertinya habis. Ada nggak? Nafas ketahan, tapi suara mengalir. Dibuktikan dengan sukun. Az.
Az. Ibu dengar suara itu tetap ada di makhraj. Dia tetap bergetar, tetap memanjang, tetap mengalir di dal. Az. Huruf zai. Az. Nah, az. Nafas nggak ada. Bod. Ad. Huruf ya. Ai. Ai. Bukan ai. Ai. Kalau ai suaranya ketahan juga. Ya. Ai. Wain. Ang. Ang. Ada nggak nafas ibu di 5 huruf ini? Huruf wo juga tebel dia tapi. Au. Nah, au. Ada nggak nafasnya, Bu? Tidak Mengalir apa ada. enggak nafasnya? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Tapi Ibu dengar suara diri dia sendiri ikut memanjang. Betul nggak, Bu? Manjang nggak? Yes, ada. Ah, iya. Ibu yang lain gimana? Paham nggak nih? Soalnya nggak ada suaranya. Jadi Huruf saya waw nggak tahu. juga Ustazah. Iya, wow juga belum ditulis ya. Nah, wow. Nah, wow juga sama. Au. Nah, au bukan au. Au. Kalau au, ketahan itu suaranya. Au, au. Jadi ada panjang dikit. Udah dikit aja, jangan lama-lama. Ya, sama kayak goin. Au. Bukan au, au. Ya, ai. Bukan ai. Bod. Ag. Memanjang. Bukan ag, ag. Ketahan. Enggak, dia enggak ketahan suaranya. Az. Bukan az. Zal. Az. Bukan az. Itu enggak, itu salah. Salah dari sisi sifat rokhawah. Al, mengalir. Bukan al, ketahan. Ya, wadih akhwati wa umahat. Yang mau bertanya boleh silahkan. Ini sering ketukar, jadi saya sering ulang-ulang. Ya, sering ketukar, sering bingung murid itu apa beda nafas sama suara. Kalaupun mereka bisa membedakan, ketika praktek masih suka bingung. Jadi saya ulangi beberapa kali dalam hal ini. Ya, wadih akhwati, kalau wadih kita lanjut ya. Nah, adapun arah suara itu tentang tebal. Gimana kedengarannya? Tebal apa enggak? Nah, untuk yang tebal, kita namakan dia tafkhim. Tapi tafkhim ini dari sifat apa tafkhim? Nama nama Arabnya, nama istilahnya. Tafkhim dari apa? Sifat apa? Isti'la. Isti'la. Iya Ustazah. isti'ala. Iya betul. Dia dari sifat isti'ala. Tarqiq dari sifat Istifal. istifal. Huruf isti'ala ada apa saja umahat? Sudah pada hafal? Hmm? Usobo. Betul. Ya, kusso, dagtin, kil. Itu harus dihafalkan. Huruf isti'la itu selalu tebal umahat. Bahkan ketika dia kasroh pun dia tebal. Hanya nanti bertingkat-tingkat. Ada yang tebal, ada yang hampir nggak tebal. Atau sedikit tebalnya. Sisanya 22 huruf. Yaitu sifatnya istifal. Hanya ya di antara 22 huruf ini ada yang selalu tipis. Ada yang selalu tipis, ada yang terkadang tebal, terkadang tipis. Jadi istifal kan 22 huruf. Ada yang selalu tipis, ada yang kadang tebal, kadang tipis. Huruf apa aja yang kadang tebal, kadang tipis? Alif, lam, dan ro. Apakah semua Alif, lam? lam, ro. Apakah Oh, semua lam tebal tipis? tidak. 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 Hanya lam di lafaz Allah. Allah. Mohon maaf saya lagi agak flu ya ibu ya, jadi batuk pilek. Qadarullah. Jadi 3 huruf ini bisa tebal tipis. Tergantung keadaan dari masing-masing. Nanti kita ulang lagi. Nah, untuk tafkhim adalah, dan baca sendiri ya, ini kita murojaah aja. Untuk tingkatan tebal atau tafkhim di huruf isti'la. Perhatikan hanya huruf isti'la saja. Adapun huruf yang alif, lam, dan huruf ro yang tadi bisa tebal, bisa tipis, tidak memiliki tingkatan ya, tidak memiliki tingkatan. Yang memiliki tingkatan itu hanya di huruf isti'la. Mulai dari yang fathah
setelahnya alif itu paling tinggi. Turun lagi fathah saja, walaupun setelahnya bukan alif. Ketiga ada dhammah, keempat ada sukun, kelima ada kasroh. Nah itu ngafalinnya dengan apa? Dengan cepat aja. Yang penting kita ngerti kasih rumusan dalam menghafal. Tarkik ya ini tipis. Tadi sudah ya selalu tipis, mana yang terkadang tipis, terkadang tebal. Kalau dia selalu tipis ya sudah kita nggak perlu bahas lebih detail lagi. Memang dia tipis. Apa yang mau dibahas? Intinya nggak menaikkan suara ke langit mulut atas. Nah, yang jadi kita perlu pembahasan itu terkadang tipis atau tebal. Kapan lam tebal? Tentu hanya di lafaz Allah. Kapan alif atau roh itu tebal? Hmm. Nah, lam di lafaz Allah dia menjadi tebal kalau sebelumnya ada huruf yang apa ibu-ibu? Fathah dan doma. Iya, huruf yang berharokat Sebelumnya fathah. Iya, sebelumnya fathah atau dhammah dia jadi tebal. Wow, wow, wallah, Rasulallah, la ya tipis dua, lallah. Adapun huruf alif, dia tebal tipisnya melihat apa? Keadaan huruf sebelumnya. Jika sebelumnya tebal, toba, alifnya jadi tebal, toba, toba. Kalau sebelumnya tipis, dia jadi tipis, taba. Ya udah akhwati, sampai di sini. Insyaallah Ustazah. Ya, yang mau bertanya boleh silakan. Ya, lanjut. Huruf ro ini udah masuk belum Bu? Pernah dibahas belum? Yang keadaan. Udah Ustazah. Ya, Ustazah. Udah ya? Oke, udah. Berarti kita pengulangan ya. Nah, rumusnya apa? Kalau kita pengen tahu lebih gampang tentang keadaan alif. Apa rumusnya? Hmm, yang mau coba jawab? Ibu-ibu suaranya hilang. Apa Dilihat, rumusnya? dilihat dari huruf sebelumnya. Eh, Oh, nah, lihat harokat. Kalau tebal, maka apa rumusnya? Yang tebal itu berhubungan dengan harokat apa? Fathah. Ya, fathah dan doma. doma. Nah, itu ngafalinnya. Itu rumusnya si huruf. Kalau berhubungan dengan fathah doma udah dia jadi tebal. Kalau tipis berhubungan dengan harokat apa? Kasroh. Kasroh. Nah, tentu kita udah tahu nih ya rumusnya. Fathah dengan doma. Nah, kalau dia harokat udah gampang. Seperti ya Rasulullah. Dia gampang fathah pasti tebal. Dia doma. Doma misalkan ru ya kak. Doma ru. Tapi yang jadi masalah kalau dia sukun. Gimana kalau roh sukun harus ngapain? Kalau sebelumnya fathah doma jadi tebel, tapi kalau Nah, betul. sebelumnya kasroh tadi. Hmm. Iya, jadi melihat huruf sebelumnya ya Asanti. Kalau sebelumnya dia kembali lagi ke rumus yang tadi. Kalau dia fathah doma dia jadi tebal juga. Kalau sebelumnya kasroh maka dia menjadi tipis. Nah, kalau sebelumnya sukun lagi gimana Bu? Jadi rohnya sukun, sebelumnya ternyata huruf sukun juga. Terus ngapain? Lihat harokat sebelumnya. Lihat, Sebelumnya. lihat harokat sebelumnya lagi. Oke, kembali ke kaidah asal tadi. Kalau fathah doma, jadi rohnya tebal. Kalau dia kasroh tipis. Contoh ya di nomor 3 di sini ya. Misalkan contoh al-fajri wal fajri. Kalau wakof wal fajr. Karena roh sukun, sebelumnya sukun jim, sebelumnya fathah. Ya udah ya akhwati ya. Khusrin, khusr. Jadinya tebel. Khusr. Karena dia sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya domah. Jadi dari gini aja kita udah dapat 6 kaidah. Dari sini saja kita sudah dapat 6 kaidah. Nah ini. Udah dapat 6 kaidah akhwat.
Ya udah dapat 6. Fathah. Kalau ro-nya fathah. Nomor 2 sukun. Sebelumnya fathah. Nomor 3 sukun. Sebelumnya sukun lagi, sebelumnya fathah. Udah dapat 3. Berlakukan rumus yang tadi seperti ke domah. Ro-nya domah. Ro-nya sukun sebelumnya domah. Nomor 6 ro sukun, sebelumnya domah. Udah dapat 6. Sisa 7 sama 8. Nah, ini ibu-ibu udah dihafalin belum? 7 dan 8. Nah, ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Udah itu aja gampangnya. Ya, hamzah wasol. Manir tado, manir tado. Jadi tebal. Nomor 8. Kalau dia sukun, ro-nya sebelumnya huruf kasroh. Harusnya apa tuh kalau sukun sebelumnya kasroh? Tipis. 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 Tapi masalahnya setelahnya huruf tebal, ibu-ibu. Dan huruf tebalnya bukan kasroh. Karena kalau hurufnya dia kasroh, huruf tebalnya, dia jadi punya cara hukum yang lain. Ya, saya ulangin. Ro sukun sebelumnya kasroh. Harusnya tipis secara kaidah asal. Tapi ternyata setelahnya ada huruf isti'la. Huruf isti'la, huruf yang tebal. Ya, huruf yang tebal. Jadi apa yang dilakukan? Dan dia bukan harokatnya kasroh. Dia harokatnya bukan kasroh. Jadi dia tebal huruf ro-nya. Mirso dan. Ya wadi akhwati, mengulang sedikit. Ya lanjut ya. Nah kalau tipis sama dengan rumusan yang tadi. Ro-nya kasroh. Nomor 2. Ro-nya sukun sebelumnya kasroh. Nomor 3. Ro sukun sebelumnya kasroh. Udah dapat nomor 3 tuh. Udah 3 poin. Tinggal sisa 3 lagi dihafalin. Ro-nya dalam keadaan sukun. Tentu sebab wakof sukunnya. Yang sebelumnya huruf ya sukun. Nah ini. Ada tambahan penjelasan. Ada ya sukun. Khair. Padahal kalau kita lihat di situ ro sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya apa fathah. Kalau pakai kaidah asal harusnya tebal apa tipis? Dikata khair. Hmm. Tipis, Ustazah. Tipis. Secara kaidah utama kata khair harusnya tebal apa tipis? Tebal. Kan dia Harusnya sukun. tebal karena Kan dia ko-nya sukun. fathah. Iya, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah harusnya kan tebal ya. Ya, Tapi ternyata, ada pengecualian nih ibu-ibu. karena Sebelumnya ya. itu, dia ya sukun. Jadi kalau ada ro sukun, sebelumnya ya sukun, itu udah pasti ro jadi tipis. Kalau dia sukun ya ro-nya ya, kalau ro-nya udah harokat mah udah punya pendirian, nggak usah galau. Dia udah punya pendirian harokat, nggak perlu lihat huruf sebelum ataupun setelahnya. Ya, nomor 5, ro ketika imalah itu yang harus dihafalkan 656. Majereha bukan majore, nggak tebal. Nomor 6, nomor 6, ro-nya berharokat kasroh. Nah, kalau diwakofkan dengan roum, ini kita belum belajar sih Bu masa roum. Di nomor 6 ini saya tidak akan menyengaja mengeluarkan dengan sulit karena emang belum belajar. Asrin, usrin kalau wakof dengan roum nanti harokatnya dibaca. Usri, usri, usri. Jadi gitu pelan. Ya, mafhum umahat. Sampai di sini. Ya, yang mau bertanya boleh. Kalau firqin belum ya, Bu ya? Iya, firqin udah belum? Belum, Ustazah. Belum. Belum, oke. Nah, berarti ini baru penjelasan kita akan mendetail. Ya, boleh tanya dulu. Tidak ada. Ya, oke ya. Kita mulai. Ada ternyata kata di dalam Al-Quran. Dia itu boleh tebal, boleh tipis. Ya, ada keadaan tertentu, kita mau baca tebal saat itu nggak apa-apa. Kita mau baca tipis saat itu juga nggak apa-apa. Jadi ibaratnya terserah. Ya, terserah boleh. Nanti ada alasannya kenapa demikian dan kapan. Ya, alasannya bagaimana dan kapan.
Nah, pada kata firqi, oh kita bagi dua dulu. Kita bagi 2 poin biar gampang. Ini ada warna ungu ya. Tulisannya sengaja. Yang boleh dibaca tebal tipis saat dalam keadaan wasol saja. Ya, dalam keadaan wasol aja. Artinya kalau dia wakaf enggak. Kalau dia wakaf dia kembali ke kaidah asal. Tapi yang boleh tebal atau tipis saat dalam keadaan wasol aja itu hanya di kata firqin. Jadi dengan kata lain, lafaz firqin boleh tebal boleh tipis hanya dalam keadaan wasol. Kalau wakof enggak, wakof kembali ke kaidah asal, nanti kita lihat. Paham dulu untuk judulnya Umaha sebelum saya lanjut. Hmm, firqin, boleh tebal boleh tipisnya keadaan wakof apa wasol? Ibu-ibu. Sol. Wasol. Ya, wasol. Iya, ya itu saya pengen bilang. Maksudnya biar ibu nggak salah paham. Nah, ini ada di kata Asy-Syu'ara ayat 63. Ya, Asy-Syu'ara ayat 63. Falaqo fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, di kata firqin ini. Firqin kalau dia wasol, firqin kattaudi. Firqin kattaudi. Nah, kan gitu. Kalau wasol. Kalau wakof, beda kasusnya. Yang dibolehin tadi hanya yang dibolehin tebal, boleh tipis itu ketika wasol ya, bukan wakof. Mengapa kok demikian? Kok boleh tebal, boleh tipis? Apa penjelasannya? Kan gitu ya. Nah, saya akan besarkan PDF-nya. Nah, kita tinjau dulu sesuai dengan pengetahuan yang kita pahami. Ini ada ro sukun. Ya, Bu ya. Sebelumnya ada kasroh. Apa tuh kaidahnya tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Tapi setelahnya ada huruf tebal. Nah, huruf isti'ala. Itu ada di poin berapa? Mari kita murojaah. 8. Poin nomor 8 di huruf yang dibaca tebal. Berarti dia harusnya tipis jadi dibaca tebal. Soalnya ada huruf isti'ala. Nah, itu yang menyebabkan dia dibaca boleh tebal. Tapi masalahnya yang tebalnya itu huruf kasroh. Tapi masalahnya yang tebalnya itu adalah hurufnya kasroh. Kasroh itu, siapa yang masih ingat tingkatan keberapa dalam ketebalan huruf atau tafkhim? Kelima. Nah, kelima. Nah, ibaratnya gini, Bu, ya. Ibaratnya ini manusia, kalau ibu bingung. Ada seorang akhwat, ya, yaitu ro, ya huruf ro. Ro ini manusia, akhwat. Dia punya teman namanya Vi. Ya, punya teman namanya Vi. Nah, teman namanya Vi ini sering mengajak untuk main, shopping, jajan, udah nggak pernah ngajak kepada kebaikan. Ibaratnya foya-foya. Ya dia tuh. Dia punya temen, namanya si Kin, ya namanya si Kin. Dia mah enggak, Masya Allah. Dia selalu apa? Dia selalu ngingetin, selalu ngajak kajian. Belajar besok ada daurah ya, itu tajwid, jangan lupa. Ya. Oh ini talaknya sama mu'alimah. Oh pokoknya itu sikin. Jadi roh ini gimana gitu. Karena dia ada penyebabnya. Dia bisa ketarik sama fi, bisa ketarik sama kin. Nah makanya dia boleh tebal, boleh tipis. Kenapa kok bisa ketarik ke kiri ke kanan? Karena daya kuatnya sama. Karena daya kuatnya sama. Sama-sama fi memiliki kekuatan dia. Untuk merebut si ro. Ya, si ro sukun. Kin juga. Tapi si kin tidak punya kekuatan banyak. Kenapa dia nggak punya kekuatan banyak dalam ketebalan dia? Karena dia kasroh. Kan kalau kasroh tingkatan terendah dalam urutan tafkhim. Gimana Bu? Kira-kira udah dapat gambaran belum? Sebelum saya lanjut. Hah? Umahat? Bisa dipahami? Ya, Ustazah. Insya Nah, Allah. oke, paham? Jadi gini, sisi boleh tebelnya kenapa? Karena setelahnya huruf isti'la. Ya, ya nggak Bu? Karena setelahnya huruf isti'la. Tapi cuma dibolehin aja, nggak wajib. Tidak seperti nomor 8 yang tadi di keadaan ro harus tebal karena dia bukan kasroh. Beda. Ya kalau dia kasroh makanya dia boleh doang.
dia tidak terlalu dominan untuk memberikan ketebalan diri dia ke huruf ro. Jadi nggak terlalu ngajak ya si ro-nya menjadi ikut tebel. Soalnya dia lemah, dia kasroh. Kasroh itu rendah. Ya, terus kalau fi, nah kalau tipis, kenapa ro bisa boleh tipis juga? Ya karena dia apa namanya ada kasroh sebelum ro si huruf fi. Nah, tapi kenapa kok dia hanya boleh aja tidak wajib tipis? Karena ada huruf isti'la, karena dia masih punya teman yang mengajak kepada kebaikan. Jadi nggak terlalu, jadi si ro ini nggak terlalu buruk ya, ibaratnya nggak terlalu baik, alim, tapi juga nggak terlalu buruk seperti temennya si huruf fi misalkan. Jadi dia pertengahan aja, oke ke sana oke, karena tidak ada yang lebih dominan. Coba karena sama seperti kita nih manusia ya, ini nasihat untuk kita bersama. Kita mungkin punya komunitas dulu sebelum belajar, sebelum ngaji, sebelum kenal sunnah mungkin. Punya komunitas yang mereka orang awam tendensinya dunia. Kalau ketemu ya udah paling kongkow. Ternyata sholat aja lupa. Bahkan di antara teman kita ada yang belum pakai hijab. Ya hijab jilbab secara lebih ini nggak pakai khimar. Apalagi apa namanya bukan masa kesempurnaan tapi sampai-sampai khimar pun nggak pakai. Kita kumpul sama mereka dan ada pelaku dosa besar. Orang yang nggak pakai jilbab itu dosa besar. Kalau bisa jangan kumpul sama orang yang nggak pakai jilbab ya Bu. Beda lagi kalau dia kafir, ya udah kita muamalah secara manusiawi aja. Artinya kalau ketemu ya udah. Karena emang dia lakum dinukum waliyadin, soalnya dia emang udah orang kafir. Dia emang nggak pakai syariat kita, ya nggak pakai syariat Islam. Tapi kalau dia masih muslim, kita kayak ngebenerin diri dia. Ya, jadi gimana kita duduk sama pelaku dosa besar, usahakan. Ya untuk menghindari hal demikian kecuali emang nggak sengaja ketemu di jalan ngobrol ya mau gimana lagi. Kalau bisa dakwah. Tapi dia punya teman baik, jadi dia masih suka ikut-ikutan, ya ketawa ketiwi kongkong nggak jelas, buang waktu kan. Tapi dia masih juga gimana, Hah? Sama orang yang baik juga, kajian, alim masih. Nah itu dia nggak masih ke kiri ke kanan, itulah roh di sini. Jadi boleh tebal boleh tipis karena temennya tidak ada yang dominan. Coba kalau teman kita ada yang dominan aja, teman kita lebih untuk ayo kajian ya. Ini dominan selalu ngingetin, selalu mendoakan temennya. Jadi dia lebih akan ketarik ikut kajian dibandingin ikut teman-temannya atau kebalikan. Teman-temannya yang tadi yang buruk dominannya tinggi. Selalu apa memberikan hadiah, selalu ini jadi hatinya lemah. Duh nggak enak ya kalau nggak ini ya, duh nggak enak ya kalau nggak datang ya ini. Dominan ya orang-orang yang suul huluknya. Ya, huluk itu ya akhlaknya nggak baik yang tadi. Jadi ketarik. Nah, kalau ini tidak ada yang dominan ibu-ibu. Di firqin tebal tipisnya dia boleh tebal boleh tipis dengan alasan yang tadi. Ya, wadih akhwati. Ada yang mau tanyain? Oke, tidak. Nah, jadi saat wasol, oke kita bahas secara bacaannya ya. Jadi saat wasol, fakana kullu fir. Itu tebal. Firqin qattaudil azim. Boleh juga dengan tipis. Fakana kullu firqin qattaudil azim. Jadi boleh tipis. Firqin qattaudi atau firqin qattaudi. Nah itu, kalau dia wasol. Sekarang kalau dia wakof. Nah, kalau wakof, Bu. Kalau wakof dengan sukun ya. Wakof dengan sukun. Kalau wakof dengan sukun, berarti kofnya jadi apa keadaannya? Oh, oh. Jadi sukun. Wakof dan gak ada sukun, jadi kofnya yang asalnya kasroh, dia sukun. Nah, sukun tingkatan keberapa dalam tafkhim? Keempat Ustaz. Yang keempat, dia lebih tinggi. Nah, lebih tinggi nggak kayak kasroh tadi. Dan kita lihat kaidah nomor 8 di keadaan huruf ro dibaca tebal. Jika ada ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, ini kan masuk. Setelahnya huruf isti'la. Tapi huruf isti'la selain kasroh. Dan dia selain kasroh bukan? Kan dia udah sukun. Selain Iya, kasroh bukan? Iya. Ustaz. Ya paham ya?
Nah, dia selain kasroh kan. Nah, kembali ke kaidah nomor 8 Ibu yang tadi. Jadi saat dia wakof, dia wajib dibaca tebal. Kenapa? Karena kofnya jadi sukun, dia tingkatannya naik Bu tingginya. Ibaratnya teman kita, teman yang mengajak kepada kebaikan, dominannya lebih tinggi daripada teman yang suul khuluk. Jadi dia ketarik ke teman yang punya dominan baik tadi. Sama kayak ini, ro ini lebih ketarik sama si huruf kof yang tebal daripada kasrah huruf fi. Ya, jadinya kalau wakof, wakof dengan sukun fakana kullu firq. Firq, nggak boleh fir tipis, fir ya tebel. Ya, mafhum ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Gimana? Ada yang mau tanyain? Nah, ini kita baca ya. Nah, pada kata firqin di surat Asy-Syu'ara ayat 63. Dia boleh tebel, boleh tipis, tapi saat keadaan wasol. Disebabkan terbacanya harokat kasroh. Nah, harokat kasroh pada huruf isti'la. Setelah huruf ro sukun yaitu kof. Jadi ada kasrohnya tuh di kof. Kalau wasol kan muncul kasrohnya kan. Kasroh huruf kof. Dan huruf ro didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Itu sebabnya. Adapun saat wakaf dengan sukun, kita ingin wakaf dengan sukun. Karena huruf isti'la tidak dalam keadaan kasroh, maka akan dikembalikan ke kaidah asal pada poin nomor 8 pada keadaan huruf ro yang dibaca selalu tebal. Alasan-alasan secara logikanya sudah saya sampaikan tadi, semoga itu lebih mudah dipahami ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Di chat ada pertanyaan Ustazah. Pertanyaannya gimana? Pakai Zoom juga nggak apa-apa kalau mulai pakai Zoom. Pertanyaannya ini. Ya nanti nggak apa-apa Mbak Reni kalau ini bacain aja ya. Ustazah tiba-tiba sih kesalahan fatal nggak jika salah baca tergantung. Kalau dia merubah huruf fatal. Kalau dia tidak merubah huruf enggak. Misalkan contoh huruf huruf sa. Sa dibaca tebal si. Si. Ada nggak sa yang tebal? Huruf lain. Si misalkan. Ada nggak sa yang kalau dia dibaca tebal dia jadi huruf yang lain? Hah? Ada nggak Bu? Ayo coba pikir. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Makanya itu kofi. Ya itu makanya itu kofi. Tapi kalau zal kan tipis ya. Ada yang baca dengan zi. Harusnya tipis zi. Tapi dibacanya zi. Tebel. Merubah huruf nggak dia? Ngerubah Ustazah. Merubah. Jadi huruf apa? Zo. Zo. Jadi ini jali. Jadi melihat esensinya dulu. Apakah dia ke huruf lain atau dia kecampur doang. Misalkan contoh huruf sod, si, dia tipis, dia tebalnya kurang dikit. Si, ada tebalnya tapi kurang. Nah itu khofi karena tidak nyampe merubah. Masih kedengaran ada sod tebalnya, cuman tidak sempurna. Itu jawabannya. Ya ada lagi Umahat. Oke, tidak ada. Ya lanjut ya. Nah, ada keadaan di mana boleh tebal tipisnya kebalikan dari yang tadi. Ini malahan saat keadaan wakof. Tapi wakof dengan sukun. Ya, bukan wakof dengan cara-cara yang lain. Karena wakof ada beberapa cara. Saat dalam keadaan wakof, bukan wasol. Ada dua kata. Ya, ada dua kata yaitu misro dan al-qitri. Nah, kalau kita wasol, ya Umahat lihat ya di sini ya kalau kita wasol wa qala dukhulu misra insyaallahu. Misroin, misroin. Dia pasti tebel. Kenapa tebel? Kalau wasol kenapa tebel Umahat? Hah? Harokatnya fathah Ustazah. Iya, karena harokatnya fathah. Iya, betul. Karena harokatnya fathah. Jadi udah pasti dia tebel kalau wasol. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kalau wakof.
Wa qala dkhulu Misr. Nah, itu waqaf. Ya, kalau waqaf dia boleh tebal, boleh tipis. Kenapa dia boleh tebal? Karena melihat huruf sebelumnya huruf sukun dan si sukunnya ini dia huruf tebal. Ya, huruf tebal. Tapi yang menganggap atau yang ketika kita membaca dengan tipis, kita melihat dari sisi dia sukun roknya. Sodnya juga sukun, sebelumnya kasroh. Misr. Jadi boleh Misr, tebal ya. Wa qala dkhulu Misr. Atau wa qala dkhulu Misr. Tipis. Misr. Ya, tipis. Ada yang mau tanyain nggak? Paham ya, ibu-ibu? Lanjut ya, Al-Qitri. Nah, ini boleh dibaca tebal tipis saat kapan? Hmm, tebal tipis di kata Al-Qitri saat kapan tadi? Waqaf apa wasol? Wasol. Iya, ketika hmm, boleh baca tebal tipis ketika apa? Wasol. Kok Wakaf. tebal Iya, tipis? habis ngajar. Wakaf ya Ustaz? Ulangi lagi Umahat, gimana? Kapan boleh tebal tipis di kata Al-Qitri? Saat waqaf atau wasol? Wakaf. Iya, saat waqaf. Kalau wasol itu kan dia kasroh, Bu. Tipis. Udah Iya. pasti, udah pasti dia tipis. Jadi kalau misalnya kita wasol, ya, wa asalna lahu ainal qitri wa minal jin. Ainal qitri wa minal jin. Al qitri wa. Tipis saja, karena dia memang harokat. Kalau harokat ya melihat diri dia sendiri, nggak perlu lihat huruf sebelum maupun setelah. Karena dia wasol. Nah, kalau wakof, nah itu yang jadi pembahasan. Ya, wakof gimana? Oh iya kan dia sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya kasroh harusnya tipis. Tapi sebelum ro ini dia huruf tebal. Tapi dia huruf tebal berarti gimana? Oh bisa tebal. Karena sebelumnya ada huruf tebal. Nah ini masuk ke pengecualian aja. Bagaimana ulama dulu mendapatkan dari gurunya demikian. Jadi kalau wakof, wa asalna lahu ainal qitr, tebal. Ainal qitr, tipis. Tergantung tebal tipis. Jadi dia bebas ya, mau tebal maupun tipis. Hanya memang kalau Imam Ibnu Jazari melihat mana yang lebih rojih atau yang lebih diutamakan ya, bukan masalah rojih nggak rojihnya, mana yang lebih diutamakan, yaitu melihat ketika dia wasolnya. Ya kalau dia wasolnya ya udah. Nah. Kalau dia wasolnya fathah, berarti kan dia tebal ya. Berarti ketika wakof tebal juga. Kalau misalkan dia di kata al-qitri, ketika wasol tipis. Berarti ketika wakof lebih utamanya juga dengan tipis. Tipis. Nah itu hanya lebih utama doang. Tapi boleh ya dua-duanya, mau tebal maupun tipis. Nah kita baca yang di buku. Disebabkan keadaan huruf isti'la yang sukun sebelum huruf ro sukun. Nah, itu yang jembapinnya. Si huruf isti'la. Akan tetapi sebelum huruf isti'la tersebut terdapat huruf yang berharokat kasroh. Tapi masalahnya sebelumnya huruf kasroh. Nah, kalau kasroh kan harusnya tipis ya. Ada ro sukun, sebelumnya kasroh. Ya, wadih umahat wa akhwat. Yang mau bertanya boleh silakan. Ah, nah, coba ibu-ibu hafalkan kata yang ini. Kata dan cara nulisnya. Jadi latihan nulis aja dulu, baru ntar kuis. Kata yang saya buletin firqin, ya. Lalu kata misro dan al-qitari. Ya, gitu ya. Ya, silakan ya, silakan umahat. Ya, ini insya Allah cepet ya. Tapi sambil latihan nulis ya, ibu-ibu, biar biasa.
Ya, udah hafal belum ibu-ibu? Udah ya? Allah. Sudah? Insya Allah. Ustaz. Iya, oke ya. Dan jangan lupa ditulis. Nah, pada pembahasan di sini ibu harus ingat karena ini bisa ketukar-tukar. Mana kata yang boleh dibaca tebal tipis saat wakof? Nah, nanti ibu tulis hurufnya katanya apa aja. Mana kata-kata yang boleh dibaca tebal tipis saat dia wasol? Karena beda. Saat dia wasol yang boleh tebal tipis apa? Saat dia wakof yang boleh tebal tipis juga apa? Nah, jadi suatu hal yang keadaannya ada perbedaannya sehingga khawatir ketukar. Nah, sekarang kita ke kuis ya Umahat. Seperti biasa kita ke kuis. Ya, saya sebutkan, saya tutup deh ininya ya, yuk ininya, layarnya. Saya tulis di layar nanti ibu hukumi apa tebal apa tipis. Usulu. Nah, rusulu Rabbina. Keluarkan huruf ro dan sebutkan apa namanya sifatnya tebal atau tipis. Nomor 2. Pada kata yang saya tulis di sini, nah, eh, ya nomor 2, majreha, tebal atau tipis. Nomor 3, ibu buka mushaf, buka mushaf. Ya, jadi dulu yang nggak terlalu ini. Surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq. Ro yang sukun dicari. Ya, ro yang sukun dicari apa? Lalu ibu tulis kata tersebut dan hukumnya tebal atau tipis. Jadi yang dicari hanya ro sukun. Nggak banyak tapi ya. Nah, ro sukun yang nanti dihukumi tebal atau tipis. Itu nomor 3. Ya, nomor 4. Ya, nomor 4. Apakah bisa ro sukun bertemu hamzah wasol? Jika bisa, jelaskan hukumnya tebal atau tipis. Ya, soalnya itu aja. Bisa dipahami soalnya Umahat? Ya, udah ya cukup ya. Udah bisa dipahami soalnya. Ya dikerjain ibu-ibu. Insya Allah saya bisa telat dikit nggak apa-apa. Sambil nunggu ibu-ibu ngerjain. Ya, baik ya. Saya tunggu sekitar 5 menitan insya Allah.
Ya, kita mulai. Rusulu Rabbina, bagaimana hukumnya? Huruf ro-nya ada berapa di sini dan sebutkan hukumnya. 2 Ustazah. Dua. Ah, ya, silakan Bu. Dirinci hukumnya. Pertama ro dibaca Ah, tebal, harakat Tebal. Kalau ro kedua dibaca dibaca tipis karena tipis. berharakat kasroh. Iya, karena kasrah mumtaz. Oke. Nomor 2. Dia asalnya majroha. Ada imalah pada riwayat Hafiz majreha. Sehingga bagaimana dia? Tebal atau tipis? Tipis. 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 Kalau ada tanya kenapa alasannya tipis? Karena riwayat. Karena imalah. Karena Hmm. diimalahkan. Sedangkan imalah itu membaca fathah antara fathah dengan kasroh. Ya, lalu nomor 3. Tadi apa soalnya? Oh, surat At-Tariq ya. Nah, surat At-Tariq kok cari ro yang sukun, Bu. Mana Bu contoh yang ro yang sukun? Wal aroldi Tebal atau tipis? tebal. Tebal. Kenapa tebal? Sesudah ro sukun ada huruf isti'la dan sebelum ro sukun berharakat fathah. Oh, kalau kayak gini dia langsung aja nggak usah pakai huruf isti'la lagi karena udah pasti tebel. Kalau ini ro suku sebelumnya fathah, oh itu udah langsung tebel. Walaupun setelahnya bukan huruf isti'la. Misalkan arsalna. Nah, jadi takutnya menyangka bahwa setelahnya harus huruf isti'la tidak. Kalau yang sebelumnya kenapa pakai huruf isti'la? Karena sebelumnya kasroh. Firqoh. Kalau ini al-ardi. Nah, kalau firqoh, kenapa dia tebal? Karena dia harusnya tipis, Bu, gitu kan? Harusnya tipis ya, soalnya kasroh. Nih, kalau al-ardi, alasannya karena dia sukun sebelumnya fathah, udah selesai. Tidak perlu kita bilang karena isti'la. Hmm, Kenapa? Khawatir nanti nyangkanya kalau tidak istilah tipis. Nah, contoh. Arsalna. Tebal atau tipis roknya? Tebal, Kumaha Ustaz. Tebal. tebal. Padahal kan setelahnya bukan istilah, Bu. Gimana jawabannya? Nah, jadi kita lihat alasan yang pasti supaya tidak rancu. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini, kenapa huruf istilah itu sangat terbantu menjadikan ro tebal? Karena harusnya dia tipis. Fir. Soalnya sebelumnya kasroh. Gimana Umahat? Bisa dipahami? Ya Allah, Ustazah. Ya, oke, Alhamdulillah. Ada lagi roh sukun? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut soal nomor berapa tadi, Bu? Apa ini aja? Lupa saya. Nomor 4 saja. Apa Yang soalnya? apakah bisa rosukun bertemu hamzah wasol? Jika bisa Oh hukumnya iya, tebal. iya betul. Ro bertemu dengan Hamzah wasal bisa nggak? Bisa. Nah, ya tadi ada ro sukun sebelumnya Hamzah wasol. Dia ketemu nggak? Ketemu. Hukumnya tebal atau tipis ro-nya? Tebal. Iya Tebal. tebal. Iya. Contoh manir tado itu ada Hamzah wasol. Ir, kalau misalnya contoh irji'i. Tuh, ya. Saya tulis dulu kok dia gini. Hmm. Irji'i. Ini hamzah wasal. Dia jadi kasroh karena dia masuk ke fi'il. Huruf ketiganya kasroh. Ir, ya irji'i. Tebel. Karena sebelumnya hamzah wasal. Kok begitu? Ya satu tentu ada riwayat. Yang kedua, karena sebetulnya hamzah wasal itu tidak berharokat. Dia itu harokatnya karena arid. Karena untuk mudah ngucapin aja. Makanya di Quran gak kelihatan harokatnya kalau yang standar Madinah. Ya, oke itu saja Umahat. Ada yang mau ditanyakan? Seperti soalnya ini saja ya, nomor 4 ya. MP4 aja.
Mm-mm. Afwan Ustazah. Iya, Minggu kapan tuh ada tugas belum dibahas. Apa tugasnya? Cari di dalam Al-Quran huruf yang sama semua keadaan tafkhim dalam huruf isti'la. Iya. Jadi huruf tafkhim dari mungkin fathah ya, tingkat yang 5 tingkatan itu bukan umahat. Iya Ustazah. Mbak Murni udah dapet? Ya Ustazah. Boleh Ustazah. sebutin katanya Mbak Murni. Katanya yang huruf fathah, huruf kho, khofu alaihim. Ya, khofu. Terus, apalagi tingkatan kedua. Fathah dan setelahnya bukan huruf alif. Mm-mm. Khairul lakum. Oh, betul. Terus, Huruf berharakat dhammah. mm-mm. Fahuzuhum. Fakhudhu. Fa, Khuzuh. Khuzuh. Fakhudhuhum. Lanjut. Dalam keadaan sukun. Wal yakhsha. 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 Lanjut. Berharakat kasroh. Bil akhirotin. Bil akhirah. Kayak Ya, digerak. Bil akhirah. Nah, mumtaz. Ya, ini semua dapat nih. Ya, khofu. Ibu-ibu lihat di sini tentang huruf kho. Ya, tulisannya mohon maaf nggak bagus ya Bu ya, tapi mudah-mudahan kan kebaca ya. Ini huruf kho. Kho setelahnya alif. Kho tebel. Bawahnya bukan alif. Khoi. Kita akan mendengar lebih kuat ya. Karena setelahnya alif dan alif itu jadi tebel. Disebabkan sebelumnya huruf tebal. Faku, dia doma. Faku, faku, ho, lebih kuat ho daripada hu. Fakuduhum, sukun, ya tebal tapi nggak sekuat fathah. Yaksha, apalagi kasroh, bil akhi, bukan khi yang berlebihan, bukan. Bil akhirah. Ini yang contohnya dapat semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah di huruf kho. Ya, ada ibu lain, yang satu lagi ibu. Ada yang mau membacakan katanya? Tidak ada. Umahat. Ya, kalau nggak ada berarti saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah sudah terwakili oleh Mbak Murni. Jadi kalau ada yang mau memberikan hasil jawabannya boleh, boleh sekali. Ya, oke, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Insya Allah bertemu kembali. Ada yang mau tanyain dulu nggak Bu? Takut ada pertanyaan yang masih mengganjal sebelum kita libur. Ya, enggak, saya tidak memberikan PR secara umum, tapi saya hanya meminta mulai dari pelajaran awal sampai terakhir kita sudah masuk ke 3 pembahasan mengenai mengalirnya nafas, mohon maaf, aliran nafas, aliran suara, dan juga tentang arah suara. Hafalkan hurufnya. Aliran nafas hamas fahassahu syaksun sakat. Berarti yang lawannya yaitu jahar hurufnya selain tadi. Nah, saya pengen minta ke hurufnya aja dulu. Ya, hurufnya mohon dihafalkan yang belum. Dan tentu di huruf ro. Nah, itu penting juga keadaan-keadaannya. Ya, alif. Bagaimana tuh kapan alif tebal? Lam pada lafaz Allah kapan tebal? Nah, itu poin penting yang bisa jadikan PR untuk ibu-ibu murojaah selama liburan nanti. Nanti kita ada kuis ringan setelah liburan tentang materi yang sudah kita pelajari ya Bu ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikunna umahat. Semoga senantiasa Allah memberikan kita keistiqomahan, senantiasa diberikan hati yang khusyuk, yang tenang, yang selalu ada keterikatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Keyakinan kita kepada Allah saat mungkin kita dihadapi oleh banyak masalah, mungkin mulai dari masalah tentang ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah konflik batin ya dengan orang sekitar kita, tapi kita selalu ingat bahwa ini tuh Allah yang kasih. Ini adalah takdir dari Allah, pasti akan ada hikmahnya. Hanya kita nggak tahu apa itu hikmahnya dan kapan kita tahu, tapi kita yakin sama Allah. Modal utama seorang mukmin adalah keyakinan. Makanya disebut iman. Iman itu kan yakin. Yakin itu di hati, bukan di lisan aja.
Hanya keimanan akan terpancarkan dari lisannya. Dia tidak akan mudah mengumpat orang lain, tidak akan mungkin mudah mengeluh hal yang tidak wajar. Kalau keluar, aduh badan sakit itu kan wajar ya, bukan mengeluh, aduh apa yang bukan beda lagi. Ya namanya keluhan itu ada yang wajar, ada yang enggak. Ya makanya Aisyah juga pernah seperti itu, Rasulullah pernah ini, ya Roksah, duh kepala sakit. Nah itu orang Arab bilangnya gitu. Duh kepala sakit itu normal, bukan keluhan yang karena kita mengeluh, bukan. Ya, kalau orang beriman, insya Allah, ya selama dia yakin sama Allah, apapun ujiannya, itu akan merasa kita mampu menjalaninya, walaupun pasti tentu punya perjuangan masing-masingnya setiap orang itu. Ya, saya tutup dengan doa, kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya Allah, jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan barakallahu fiik.